Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mem Yuni di channel YouTube Pembelajaran PPKN. Jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran dari Mem Yuni. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang. Baik, peserta didik kelas 8, ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu materi PPKN. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai perwujudan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa, dan mari berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan untuk materi pembelajaran, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan untuk tujuan pembelajaran, setelah selesai pembelajaran hari ini, diharapkan adik-adik mampu bersikap menyadari kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga dapat bekerja sama dalam masyarakat. Untuk pengetahuan, dapat menguraikan arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan untuk keterampilan, dapat menyajikan hasil laporan menelaah arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas materi ini secara keseluruhan, Mem Yuni akan memberikan kuis. Yang pertama, apakah Pancasila penting bagi kalian sebagai pelajar? Jelaskan ya. Dan yang kedua, mengapa belajar penting bagi kalian? Dijelaskan. Nah, ini dikerjakan ya. Nanti dikirimkan sekalian dengan tugas yang akan diberikan di akhir pembelajaran ini. Tetap semangat untuk melakukan yang terbaik. Baiklah, untuk arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kedudukan Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tentunya berdasarkan kedudukan tersebut, kita sudah bisa memahami atau adik-adik sudah bisa memahami bahwa Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Termasuk dalam kehidupan kalian sebagai pelajar, dalam kehidupan juga Bapak Ibu guru sebagai pengajar, dan bahkan bagi kita semua sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia.
Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila ini dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Jadi, Pancasila ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita sebagai masyarakat Indonesia, jadi bukan cuma pemerintah, tetapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Jadi sikap kita, perilaku kita, karakter kita sebagai masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sama seperti tadi di awal pembelajaran, kita melaksanakan nilai sila pertama ini, yaitu berdoa kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan supaya adik-adik semua boleh mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan yaitu masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bagaimana dengan pelaksanaan Pancasila? Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua serta melandasi sila keempat dan kelima dan seterusnya. Artinya bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, sila ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan sila pertama itu diwujudkan juga dalam sila berikutnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian juga dalam sila ketiga, semangat ketuhanan yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sekalipun kita berbeda-beda, bukan berarti perbedaan itu membuat kita untuk terpecah belah. Justru perbedaan itu menjadi satu anugerah Tuhan dan kita tetap bersatu padu sebagai bangsa Indonesia.
Dan selanjutnya, paham ketuhanan yang Maha Esa juga diwujudkan dalam sila keempat, yang mana semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian dalam kehidupan bernegara, prinsip ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Sebagai konsekuensi prinsip ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dapat kita simpulkan. Yang pertama, sebagai asas berdirinya negara Indonesia dan dasar sumber tertib hukum nasional. Yang kedua, dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi pemerintah menggunakan Pancasila sebagai dasar untuk melaksanakan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Yang ketiga, menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara berdaulat. Dan arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, kerangka acuan membentuk karakter bangsa Indonesia dan arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi Indonesia. Jadi Pancasila itu digunakan untuk membentuk jiwa atau karakter dari bangsa Indonesia. Yang kedua, petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi ketika ada permasalahan di dalam bangsa Indonesia, sebagai petunjuknya atau sebagai pedomannya ataupun acuannya adalah Pancasila. Yang ketiga, pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun diri sendiri dan menjalin hubungan dengan bangsa lain. Itulah yang menjadi arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi kita harus memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Pancasila juga sebagai norma hukum memiliki sifat imperatif atau memaksa. Artinya, mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Dan siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum.
Dan kita sebagai warga negara Indonesia, adik-adik sebagai pelajar, haruslah melaksanakan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Pancasila adalah sebagai pedoman kita, sebagai jiwa kita, karakter kita. Karena itu dalam masa pembelajaran PJJ ini, walaupun kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara bertatap muka langsung, tapi biarlah saat ini kalian tetap semangat untuk belajar. Demikian untuk materi hari ini, dan selanjutnya Mem Yuni akan berikan evaluasi, dan evaluasi tersebut akan kalian kerjakan. Berdasarkan materi tadi, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, uraikanlah arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, uraikanlah arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, mengapa Pancasila disebut sebagai satu kesatuan? Dijelaskan ya. Lakukan yang terbaik supaya boleh mendapatkan nilai yang bagus. Tetap semangat. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh ini melalui video pembelajaran yang sudah Mem Yuni buat, agar dalam pembelajaran ini tentunya boleh mencapai kompetensi yang ada dan boleh mencapai juga tujuan pembelajaran. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat.